Pemerintah Indonesia dikabarkan akan mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan platform e-commerce untuk memotong pajak langsung dari pendapatan penjual online mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah turunnya pendapatan negara hingga 11% pada awal tahun ini. Berdasarkan sumber anonim dari industri e-commerce yang dikutip Reuters, saat ini platform akan memotong pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Aturan ini berlaku untuk perusahaan dengan omset tahunan kisaran 500 juta sampai 4,8 miliar rupiah. Pengenaan pajak ini ditujukan untuk usaha kecil dan menengah yang telah wajib membayar pajak tersebut secara langsung selama ini. Dengan kebijakan baru, tanggung jawab pemotongan akan dilimpahkan kepada platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli. Namun rencana ini menuai penolakan dari berbagai platform e-commerce. Mereka menilai kebijakan tersebut bukan hanya memperberat beban administrasi, namun juga bisa mendorong penjual untuk meninggalkan pasar online. Berdasarkan informasi dari industri e-commerce tahun 2025, sejumlah keberatan muncul terkait kebijakan pajak tersebut. Di antaranya adalah administrasi yang rumit, penurunan minat penjual, beban pada sistem teknologi, dan potensi gangguan data. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak saat ini masih dalam tahap finalisasi aturan oleh pemerintah. Rosmauli menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha UMKM online dan UMKM offline. Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman mulai 1 Juli 2025. Zulhas menjelaskan pinjaman ini dapat diajukan ke Himbara demi mendukung bisnis tingkat desa. Pinjaman ini bukan dari APBN, melainkan berbentuk plafon kredit. Koperasi desa dapat menggunakan dana untuk modal usaha sesuai skala kebutuhan di daerah masing-masing. Berdasarkan data dari Kemenko Pangan tahun 2025, ada beberapa syarat untuk mengajukan pinjaman di Koperasi Merah Putih. Di antaranya harus menyertakan proposal usaha lengkap, jenis usaha seperti sembako, gas, atau pupuk, serta rincian pemanfaatan modal secara jelas. Hingga saat ini, jumlah Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 80.000 unit. Sebanyak 65.000 diantaranya sudah berbadan hukum dan siap mengakses pinjaman. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan plafon pinjaman yang diberikan berkisar 1 hingga 3 miliar rupiah per unit. Besarnya pinjaman akan disesuaikan dengan skala desa dan kebutuhan koperasi. Pinjaman ini akan dibagi menjadi 2 jenis, yakni sebagai investasi untuk infrastruktur dan alat, serta sebagai modal bisnis untuk operasional. Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi yang mandiri dan berdaya saing. Rencananya, Koperasi Desa Merah Putih akan resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli mendatang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana menggelar rapat dengan Direksi Pertamina dalam waktu dekat. Rapat ini akan membahas strategi pengamanan pasokan minyak mentah Indonesia di tengah memanasnya konflik Iran dan Israel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan ada rapat dengan Pertamina untuk membahas langkah-langkah taktis. Hal ini dilakukan untuk menghadapi dinamika global, khususnya terkait ketersediaan energi di dalam negeri. Bahlil menilai konflik di Timur Tengah berisiko meningkatkan distribusi minyak mentah, terutama jika Selat Hormuz ditutup. Selat ini menjadi jalur pengiriman sekitar 30% pasokan minyak global. Meski begitu, pemerintah menyebut Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, minyak mentah yang digunakan Indonesia banyak berasal dari luar negeri, di antaranya dari wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk menanggulangi risiko, Pertamina telah menyiapkan rute alternatif pengiriman minyak. VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso mengatakan, Pertamina mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal-kapal mereka, salah satunya dengan mengalihkan rute ke jalur yang lebih aman termasuk melalui Oman dan India.
Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell memperingatkan kebijakan tarif dagang Presiden Donald Trump dapat mendorong inflasi mulai musim panas ini. Penilaian itu diungkapkan Powell dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat. Powell mengatakan dampak kenaikan harga akibat tarif mulai terlihat pada data Juni dan Juli. Jika inflasi terkendali, pemangkasan suku bunga bisa terjadi lebih cepat. Menurut Powell, meski inflasi masih terkendali, The Fed belum merasa perlu segera menurunkan suku bunga. Tarif yang diberlakukan dinilai dapat memicu kenaikan harga yang dapat terjadi sementara atau bahkan lebih persisten. Mengutip pernyataan The Fed, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan, antara lain tidak adanya sinyal pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, tarif diperkirakan bisa mendorong inflasi, dan suku bunga saat ini masih di level 4,25 sampai 4,5%. Anggota Partai Republik menekan The Fed agar menurunkan bunga, namun Powell tetap bertahan pada posisi wait and see. Presiden Trump bahkan melontarkan kritik tajam melalui media sosial, menyebut Powell keras kepala dan bodoh. Perang antara Israel dan Iran tak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga beban finansial yang sangat berat bagi Tel Aviv. Dilaporkan, biaya serangan Israel ke lokasi nuklir Iran mencapai hingga 200 juta dolar Amerika Serikat per hari atau setara 3,2 triliun rupiah. Berdasarkan perkiraan dari WSG dan Iran Institute tahun 2025, biaya perang yang ditanggung Israel sangat tinggi. Serangan harian diperkirakan menghabiskan 200 juta dolar Amerika Serikat, pembangunan ulang butuh 400 juta dolar Amerika Serikat, dan total biaya diperkirakan melampaui 12 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan lain menyebutkan total biaya perang ini bisa tembus 20 miliar dolar saat diperhitungkan dengan biaya mobilisasi pasukan, kompensasi rakyat, dan gangguan produksi ekonomi. Defisit anggaran Israel pun diprediksi melebar hingga 6%. Berdasarkan data dari TRT Global dan Financial Express tahun 2025, biaya harian perang mencapai angka yang sangat fantastis. Untuk serangan saja menghabiskan 593 juta dolar Amerika Serikat, ditambah 132 juta dolar Amerika Serikat untuk pertahanan dan mobilisasi. Sehingga total mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat per hari.